Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kila Yolanda. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengobatan Alternatif Bekam Kering Terhadap Kadar Kolesterol Darah. Pendahuluan. Kolesterol merupakan lipid amfipatik yang penting dalam pengaturan permeabilitas dan fluiditas membran, dan juga sebagai lapisan luar lipoprotein plasma. Terdapat dua jenis kolesterol yang diproduksi oleh tubuh, yaitu kolesterol baik atau high density lipoprotein dan kolesterol jahat atau low density lipoprotein. Kedua jenis kolesterol ini memang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, jika jumlah kadar kolesterol dalam darah berlebihan, maka akan terjadi hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia adalah salah satu gangguan kadar lemak dalam darah yang dimana kadar kolesterol dalam darah lebih dari 240 mg per dl. Sedangkan kadar normal kolesterol adalah 150 hingga 200 mg per dl. Pengobatan hiperkolesterolemia tidak hanya dilakukan dengan metode farmakologi saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara farmakologis, yaitu dengan cara terapi bekam. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengobatan alternatif bekam kering terhadap kadar kolesterol darah. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah pre-experiment design dengan rancangan two group pre-post-test design. Perlakuan yang diberikan adalah dengan memberikan terapi bekam kering, sedangkan luaran atau outcome adalah perubahan profil lipid darah. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sehat Ibnu Sina Palembang dengan pengambilan data penelitian dilakukan pada 2 Oktober 2020 hingga 9 November 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengunjung tetap Rumah Sehat Ibnu Sina Palembang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara, sebelum pengumpulan data, peneliti menjelaskan kepada calon responden tentang tujuan dan manfaat penelitian. Data hasil pengukuran selanjutnya dianalisis menggunakan software statistik dan dibantu program Microsoft Excel. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian. Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa hasil uji T berpasangan pada kelompok 9 titik adalah 0,00 karena nilai sin kurang dari nilai alfa. Maka untuk data kelompok 9 titik dapat disimpulkan bahwa bekam memiliki pengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah. Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa hasil uji T berpasangan pada kelompok 13 titik adalah 0,002 karena nilai sin kurang dari nilai alfa atau sin kurang dari 0,05. Maka untuk data kelompok 13 titik dapat disimpulkan bahwa bekam memiliki pengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa terdapat besaran selisih mayan kelompok 13 titik jauh lebih besar daripada kelompok 9 titik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan bekam 13 titik mampu menurunkan kolesterol lebih banyak jika dibandingkan dengan bekam 9 titik. Pembahasan analisa univariat kelompok 9 titik perlakuan kadar kolesterol darah sebelum bekam kering menunjukkan bahwa sebanyak 9 orang dengan kadar kolesterol darah mengkhawatirkan. Hal ini didukung oleh penelitian Lutfiana et al. 2017 yang menunjukkan bahwa kadar kolesterol darah total subjek penelitian secara umum berkisar antara 226 mg per dl hingga 314 mg per dl sebelum bekam. Kadar ini cenderung menurun berdasarkan progres inventasi. Kelompok 9 titik dengan perlakuan kadar kolesterol darah setelah bekam kering menunjukkan bahwa sebagian besar kadar kolesterol darah setelah dilakukan bekam 9 titik adalah sebanyak 8 orang dengan kadar kolesterol darah yang mengkhawatirkan terjadi penurunan jumlah walaupun tidak terlalu signifikan. Kelompok 13 titik dengan perlakuan kadar kolesterol darah sebelum bekam kering. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar kolesterol darah sebelum dilakukan bekam 13 titik adalah 11 orang dengan kadar kolesterol darah tinggi.
Kelompok 13 titik dengan perlakuan kadar kolesterol darah sesudah bekam kering. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 11 orang memiliki kadar kolesterol mengkhawatirkan. Dari deskripsi hasil analisis univariat di atas, rata-rata pemeriksaan kadar kolesterol dilakukan 20 menit setelah bekam. Hal ini mengacu pada satuan pengukuran internasional yang mana setiap pemeriksaan dilakukan dalam rentang 15 hingga 20 menit setelah intervensi. Responden mengalami penurunan kadar kolesterol setelah terapi bekam dibuktikan dengan hasil uji T-dependent didapatkan perbedaan nilai rata-rata kadar kolesterol sebelum dan sesudah dilakukan terapi bekam. Selanjutnya, analisa bivariat. Hasil uji T berpasangan pada kelompok 9 titik adalah 0,00. Karena nilai sin kurang dari nilai alfa, maka untuk data 9 titik dapat disimpulkan bahwa bekam memiliki pengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah. Selanjutnya, pada kelompok 13 titik adalah 0,002. Karena nilai sin kurang dari nilai alfa, maka untuk data 13 titik dapat disimpulkan bahwa bekam memiliki pengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah. Kedua uji ini sudah dilakukan untuk kelompok 9 dan 13 titik. Hasil dari kedua pengujian pada masing-masing kelompok adalah bekam 9 dan 13 titik memiliki pengaruh terhadap penurunan kolesterol. Hasil uji statistik diperoleh hasil yang signifikan dengan p-value sama dengan 0,00 atau alfa kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa terapi bekam berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol dalam darah pada pasien hiperkolesterolemia. Selanjutnya, Surwarsi 2019 mendapatkan juga bahwa kadar kolesterol darah lansia pada kelompok intervensi setelah dilakukan terapi bekam rata-rata mengalami penurunan 42,89 mg per dl. Sedangkan untuk kadar kolesterol darah pada kelompok kontrol mengalami penurunan rata-rata 20,95 mg per dl. Analisa bivariat lainnya dilakukan pengujian selisih mean untuk mengetahui titik bekam manakah yang memiliki pengaruh lebih besar dalam menurunkan tekanan kadar kolesterol darah. Kemudian didapatkan hasil bahwa bekam 13 titik mampu menurunkan kolesterol lebih banyak jika dibandingkan dengan bekam 9 titik. Maka bekam 13 titik lebih berpengaruh untuk menurunkan kolesterol jika dibandingkan dengan bekam 9 titik. Hal ini sejalan dengan El Ghaffar et al. 2020 yang menyatakan bahwa cupping therapy has favorable effect on reducing total cholesterol and LDL serum level as well as increasing HDL-C serum level. Hasil penelitian lainnya yaitu oleh Arozzi yang didapatkan hasil analisis bivariat menggunakan t-test menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara terapi bekam terhadap kadar kolesterol total pasien hiperkolesterolemia dengan p-value 0,0 kurang dari 0,5. Kesimpulan, kelompok 9 dan 13 titik bekam memiliki pengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah. Namun, berdasarkan besaran selisih mean, kelompok 13 titik jauh lebih besar dibandingkan kelompok 9 titik, sehingga bekam 13 titik lebih berpengaruh untuk menurunkan kolesterol dibandingkan dengan bekam 9 titik. Baik, demikianlah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.